Halo, assalamualaikum. Apa kabar, saudara semua? Apa kabar, Aries? Halo, Aries. Oke, Lur. Ini readingan untuk di Juli 2025. Seperti biasa, videonya akan berdurasi panjang. Durasi video ini karena banyak hal yang harus saya sampaikan. Baik dan buruk semuanya akan disampaikan di sini. Oh iya nih, dari kota mana sedulur yang hadir? Boleh deh komen dulu ya. Oke, seperti biasa, ini readingannya sifatnya general. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini. Energinya bisa vice versa atau berbolak-balik ya, Lor ya. Apa kabar, Aries? Gimana kabarmu hari ini? Boleh deh komen juga ya. Nggak terasa bulan demi bulan silih berganti, dan dari Januari sampai ke hari ini sepertinya bulan Mei. Mei itu bulan yang penuh dengan kenangan. Ya, syukur alhamdulillah sih ya. Akhirnya bulan Mei sudah berlalu. Sudah terlewati bulan Mei. Penuh dengan Mei, aduh nggak ngerti lah. Sulit dijelaskan ya bulan Mei itu, Lor. Oke, Aries. Seperti biasa, kita akan bahas dulu untuk masalah keuangan kamu di sini, Lur. Ini ada 2 titik ya untuk masalah keuangan. Untuk awal bulan Juli ini harus hati-hati teman-teman Aries. Banyak pengeluaran yang tak terduga ya di sini. Ya mungkin untuk bayar-bayar sekolah atau kebutuhan yang lain. Awal Juli ini perlu persiapan ya teman-teman semua. Ya. Persiapkan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga sih. Cukup lumayan ya di awal bulan pengeluarannya. Tapi sebenarnya ini akan balance ya. Balance-nya gini sih. Oke, untuk awal bulan kamu banyak pengeluaran, cuma nanti di akhir bulannya ini banyak pemasukan. Amin. Semoga ya. Amin ya. Banyak-banyak berdoa lah ya. Serius. Jadi, ini dari tanggal 1 sampai ke, ini bisa sampai ke tanggal 20-an ya. Ya, 1 sampai 15 lah. Ini cukup kuat energi itu di 1 sampai 15. Jadi separuh nih. Separuh ini sepertinya energinya ya. Di separuh bulan penuh dengan ketidakpastian, nanti di separuhnya lagi lebih kerasa lah adanya perubahan, dan ya semoga banyak rezeki yang datang dari arah yang tak disangka-sangka ya, Aries ya. Jadi di sini ya seperti biasa. Kuatkan doa-doa kamu di sini, Aries ya, karena selain di sini selain ujian, ya ngerti lah ya, perjalanan hidup kita ini lagi nggak kondusif deh. 2025 memang, ya semoga lah kedepannya banyak hal baik sih ya, Lur ya. Yang jelas poinnya, please doa kamu sangat-sangat dibutuhkan di sini. Perkuat keimanan kamu, tolong diperkuat ya Aries ya, karena godaan hawa nafsu sangat kuat juga di awal bulan ini. Kayak gitu, kamu bisa mulai stabil itu nanti di pertengahan sampai akhir bulannya, Aries. Itu nanti akan berangsur-angsur membaik ya. Yaitu tentang diri kamu. Ini tentang perasaan, pikiran ya. Kayak gitu. Ini bisa lebih anteng nanti di 15 ke sana sampai akhir bulannya, Aries ya. Kayak gitu, Lur. Dan saya tegasin lagi sekali lagi teman-teman semua. Untuk masalah keuangan, tolong kamu
pertimbangkan segala sesuatu ya di sini lur. Ya, please, please banget. Nah, kemudian tak kasih clue lagi, apabila di antara kamu di Juli itu sudah ada plan, wah aku mau ngajukan pinjaman atau kredit kendaraan, kredit sesuatu yang sifatnya kredit, ini perlu kamu renungin lagi. Ya, ingat, please, sesulit apapun kondisi kamu, tolong kamu pertimbangkan dulu deh gitu loh. Dan kalau bisa jangan sampai ke bawah hawa nafsu ya. Dengan kemudahan-kemudahan yang ada di kehidupan kita ini, ya semoga kamu nggak terlena gitu. Misalkan contoh ya, misalkan kamu mau pinjam itu sekitar 1.000 lah atau 1 juta lah ya, misalkan segitu. Nah, nggak taunya si salesnya ini nawarin lebih, Kang ini bisa dicairin lebih dari 1 juta nih, bla bla bla. Sedangkan yang kamu butuhin cuma 1 juta, tapi karena tawarannya menggiurkan itu, kamu terlena. Ya udahlah, aku ambil 5 juta lah sekalian lah untuk ini, untuk itu, nutup bla 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 bla. Ya, tapi sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang penting mau pinjaman apapun, mau minjem bla bla bla, ya namanya kehidupan lah ya. Utang piutang ya ngerti sendiri. Yang penting poinnya, lihat kemampuan kamu dulu deh. Jangan memaksakan diri, jangan memaksakan ego. Ya, jangan tergiur oleh peluang. Kamu harus lihat track record kamu, kemampuan kamu. Itu harus diukur. Jangan sampai melebihi kemampuan kamu, karena ini akan membelenggu diri kamu sendiri. Ya tahu sendiri, hutang adalah beban. Titik, nggak ada alasan apapun. Jadi berhati-hati ya teman-teman ya kalau masalah hutang piutang ini ya, terutama. Dan juga untuk teman-teman juga yang misalkan mau minjemin duit ke temen lah atau ke siapa, ya please kamu lihat dulu deh orangnya. Karena yang saya khawatirkan ini cuma omon-omon atau janji-janji tok. Ya ngerti sendiri lah bagaimana perjalanan ini. Kamu pun juga banyak dikecewakan orang, ya. Karena ya gitu sih, kadang Aries itu apa ya, energi Aries itu asik sih. Orang-orang Aries itu asik gitu loh, menenangkan gitu. Cuman itu tadi ya, semoga kamu nggak gampang terlena deh. Ya please kamu kenalin dulu deh nantinya siapa yang mau minjem itu. Ya ingatnya sudah-sudahlah kayak gitu ya. Oke. Ya untuk di awal bulan sampai pertengahan perlu banget pertimbangan. Pokoknya masalah keuangannya harus benar-benar kamu manajemen lah. Ya, hati-hati banget setiap pengeluaran kamu apapun itu, please. Ya semoga kamu membeli sesuatu yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan di sini Aries. Dan udah waktunya kita memperbaiki segala sesuatu di sini. Dan untuk teman-teman, yuk semuanya semuanya Juli ini harus ada perubahan ya. Terutama dalam diri sendiri. Ingat yang sudah-sudah, apa yang terjadi, apa yang membuatmu gagal, apa yang membuatmu ngedrop, itu direnungin semua yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Perbaiki segala sesuatu di bulan ini, please. Jangan mengulangi pola yang sama. Yuk kita sama-sama berjuang lah ya. Di sini bukan cuman Aries yang dari April, Mei, Juni menghadapi situasi yang wow. Kalau Juni masih lumayan mending ya. Juni dari tanggal 20 sampai akhir bulannya cukup membaik secara energi alamnya ya. Cuma dari April sampai Mei sampai awal Juni, waduh, sampai nggak bisa ngomong lagi lur ya. Dan itu bukan cuman Aries, hampir merata, banyak mengalami konflik, gejolak batin, pikiran, belum lagi ini itu, dan termasuk saya sendiri juga. Ya, kita semua ngalamin lah gitu lah ya. Yaudah, jadi pesanku di sini udah yuk, yang sudah-sudah, yang udahlah, apapun itu sudah kamu lalui, kamu hebat, luar biasa. Oke, jangan insecure dan nggak usah disesali lah. Apa yang harus kamu sesalin? Nggak ada yang harus disesali. Yang sudah terjadi ya sudah. Kita nggak bisa memutar waktu di sini. Semakin kamu menyesali segala sesuatu yang sudah, ya apapun itu yang buat kamu kecewa, tinggalkan, tutup. Dan udah waktunya Aries buka lembar baru di bulan ini. Oke, ya teman-teman semua. Yuk, saya juga nih, saya ngoceh kayak gini ya. Saya juga ngocehin diriku sendiri sebenarnya sih. Saya juga ngingetin diriku sendiri gitu loh ya. Karena ya tahu sendirilah manusia, kadang begini kadang begitu, ya manusiawi lah ya. Kayak gitu.
Kemudian selanjutnya di sini Aries, please di bulan ini kamu peduliin dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu. Oke, udahlah. Ya, kamu udah cukup banyak berkorban untuk orang di sini. Kamu sendiri akhirnya sampai lupa dengan dirimu sendiri loh, Aries. Ya, kamu waduh. Kamu berusaha ngertiin orang, memahami orang, peduli, berkorban. Wow. Ya, sampai dirimu sendiri coba lihat deh kondisimu. Ini bukan masalah fisik, tapi masalah dalamnya itu loh. Ya, perasaanmu bagaimana sekarang, kondisimu gimana? Coba deh, yuk. Udah waktunya kamu renungin diri, sayangi dirimu, cintai dirimu. Dan ini bukan soal ego, ya. Bukan berarti Aries mementingkan diri sendiri. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu, ya. Mindsetnya enggak gitu, ya. Karena memang Aries butuh waktu untuk dirinya sendiri di sini. Karena sejauh ini, kalau aku rasa kamu terlalu sibuk dengan dunia luar, ya. Kehidupan dunia di luar kamu tuh, kamu sibuk ke sana terus, kamu sampai lupa dengan dirimu sendiri. Itu loh, ya. Oke, ya, Aries ya. Oke. Lanjut lagi dalam segi pekerjaan di sini, ya lagi-lagi kamu harus bertahan dulu deh di sini, Aries ya. Ingat ya, teman-teman semua, di Juli 2025, jadi tak kembalikan ke diri teman-teman lagi. Saya hanya bisa kasih clue, gambaran. Dari tanggal 1 sampai tanggal 18 Juli, ini kamu harus stay dulu di kerjaan kamu. Pokoknya jangan buru-buru pindah, jangan buru-buru keluar, jangan buru-buru resign apabila kamu sudah punya plan. Oh, aku di Juli, aku mau keluar aja lah di tempat ini, capek lah, lelah lah, inilah, itulah. Nanti kamu pikir baik-baik deh, ya. Yang saya khawatirkan kamu nanti salah langkah di sini, gitu loh, ya. Ini nanti diamatin sendiri loh ya, kayak biasa lah ya. Ketika saya bahas, ini kan videonya saya tayangin di Juni. Nah, sebagai gambaran di Julinya, jadi sebelum bulan Juli itu insya Allah udah saya kejar, harus clear nih 12 zodiak ini biar dapat gambaran nih. Oh, di bulan depan nih begini gambarannya gitu loh ya. Sketsanya seperti itu. Jadi Aries di sini, insya Allah lah ya, insya Allah nanti di tanggal-tanggal 20 ke sana ini, kalau kamu ngelihat peluang, ya ambillah peluang itu, tapi ya harus dikoreksi juga sih ya. Kita nggak bisa ngambil asal ngambil peluang, nggak bisa, tetap harus dikoreksi. Ya, kalau kurasa ini ada peluang bagus tentang karir ya di sini. Bisa tentang tawaran pekerjaan, bisa tentang mutasi ke tempat yang mungkin kamu impikan. Kayak gitu. Ada peluang untuk kenaikan jabatan, bisa. Ya mungkin kamu akan diikutkan seleksi atau ujian tertentu dalam segi karirmu, kayak gitu. Tawaran job, ya hal-hal positif lah yang jelas. Itu clue-nya di 18 sampai ke akhir bulannya. Nanti diamatin nih sepanjang itu. Gitu. Makanya jangan buru-buru untuk ambil keputusan tentang karir. Kamu analisa dulu deh. Keputusan kamu tuh udah bener nggak sih gitu. Ya, jangan sampai hanya karena pikiranmu yang sorry ya. Jangan sampai hanya karena pikiranmu yang ruwet lah, perasaanmu yang nggak nentu, ya. Terus kamu ngambil keputusan di saat kondisimu sedang tidak baik-baik saja, ya. Ya, please, gitu. Ya, di sini, ya sebenarnya kalau bicara tentang karir ya, antara kuat dan nggak kuat sih, tapi ya dikuat-kuatin lah gitu loh ya. Ya lagi-lagi tahu sendirilah, cari kerja itu susah, kemudian tanggung jawabnya juga banyak di sini teman-teman semua. Ya. Jadi masalah karir peluangnya nanti di mendekati akhir bulan sih yang banyak kayak gitu. Ya.
Lanjut lagi di sini untuk awal bulan, kamu harus kuat mental, kuat fisik juga. Kayaknya kamu akan capek banget di awal bulan ini. Ya karena ya mungkin pekerjaan yang bla 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 ini belum selesai ditambahin lagi lah. Gitu. Belum lagi. Aduh, sorry suaraku lagi agak serak ya. Kemudian di sini yang penting kamu fokusin ke dalam kerjaan kamu ya di sini Aries. Yang perlu diperhatikan adalah satu hal. Hati-hati nih, tanggal 1 sampai 15 kamu sangat rawan sekali dengan beban pikiran Aries. Ingat, kerjaan kamu bisa berantakan jikalau segala sesuatu dirimu campurkan di bulan maksudnya ketika dirimu kerja, pikiran di luar pekerjaan jangan dibawa ya. Ada konflik dengan pasangan, itu nanti di rumah mikirnya. Nah, ngapain lu bawa kerja-kerja? Dan juga nih tak kasih clue lagi ya. Siapapun itu di luar sana, mungkin kalau punya pasangan Aries, untuk pasangan Aries nih di luar sana, tolong ya belajar memahami. Ini capek nih Aries nih. Maksudnya gini loh. Ada ya, tidak semua dari Aries, cuman ada beberapa Aries ini lagi kerja nih, tapi pasangannya bawel nih. Gara-gara WA-nya nggak dibalas nih udah bawel nih, spam terus nih WA-nya nih. Contohnya gitu loh. Ya, capek kadang apa ya, kalau udahlah belajar dewasa lah. Ya. Karena di sini Aries ya kerja gitu loh. Maksudnya ya tolong dipahami, dipercayai gitu loh. Ya, ketika WA-nya nggak dibalas dikit tuh jangan langsung overthinking yang gimana-gimana. Oke, gitu. Karena Aries ini mikirin pekerjaannya sendiri udah wow banget ya. Dan please semua Aries, masalah kerja tolong pikiran kamu di luar kerjaan jangan kamu bawa lagi deh. Kamu harus bisa menempatkan diri. Waktunya kerja yuk kerja. Ya, waktunya mikirin masalah yang lain nanti. Kalau udah pulang kerja deh. Ya, waktu jam istirahat kamu pakailah untuk istirahat dan makan. Ya. Ingat, kamu harus fokus bener dalam segi pekerjaan. Artinya fokus itu jangan sampai pikiran kamu di luar pekerjaan kamu izinkan masuk, jangan diizinkan masuk ya. Oke Aries ya, kayak gitu. Dan untuk Aries yang lagi-lagi harus berjuang seorang diri di sini, aduh. Yang penting semangatnya ya Aries ya. Yang siapapun itu yang jadi tulang punggung di sini, kamu harus berusaha sendiri, bekerja dan mencukupi segala sesuatunya. Ingat satu hal ya, siapapun yang jadi tulang punggung saat ini, kunci, kamu harus punya kunci. Apa itu kuncinya? Pondasi spiritualmu diperkuat ya. Apa itu spiritual? Proses peribadahan lah. Ya, kedekatan diri dengan Tuhan itu disebut spiritual. Itu kamu kuatin di situ. Kenapa? Ini akan membantu kamu ya. Spiritual yang kuat itu akan membantu untuk mengendalikan diri kamu. Ya. Karena tahu sendiri Aries ini kalau udah banyak pikiran, ruwet, blank. Udah mentok pikirannya, blank, drop. Gitu loh. Ya, udah kayak nggak ngerti, udah gimana ya? Udah kayak orang mabok. Kalau orang mabok tuh kan nggak sadar gitu loh ya. Ini hati-hati Aries ya. Musuh kamu itu pikiran kamu sendiri nih, yang akan membuat ini benar-benar bisa membuat kamu wow gitu ya. Jadi please kalau Aries ngerasa wah pikiranku lagi banyak banget nih mas, udah lu istirahat dulu deh, cari hiburan lah atau apa, bawa refreshing dulu. Refreshing nggak perlu pergi jauh ya, bisa di belakang rumah bersihin rumput. Kamu berdekatkan diri sama alam ya, bisa kamu nanam-nanam apa gitu, apa ngikutin hobi mancing kayak atau apa gitu. Coba deh keluar dan dekatlah dengan alam biar kamu bisa lebih positif. Kenapa? Kalau kamu banyak pikiran, kamu terlalu memikirkan semuanya buat pikirin, akhirnya apa, dirimu yang drop gitu loh ya. Kalau udah drop ngerti sendirilah, sakit banget rasanya. Ini sampai ke fisik juga nih larinya ya. Hati-hati loh.
Gara-gara pikiran bisa masalah fisik, penyakit fisik bisa muncul di sini. Ya, kamu kalau udah blank, udah kayak orang nyender dan udah nggak ngerti mau ngomong gimana lagi. Ya, kosong banget, pandangan kamu tuh kosong banget nih kalau kamu lagi blank gitu. Jangan sampai itu terjadi, ya. Ini saya tegasin, saya ngingetin semua Aries lah pokoknya. Karena ya biasanya gitu sih, kalau lagi banyak pikiran tuh langsung drop gitu aja sih. Udah kalau udah mentok pikirannya pendek nih. Aries tuh gitu, kalau udah banyak banget pikirannya akhirnya pendek, cetek pikirannya. Artinya yang dimaksud pikiran cetek dan pendek ini adalah mengambil tindakan tanpa berpikir. Akhirnya apa? Gerusa-gerusu, ambisius lah, asal ambil keputusan lah, asal gini, berantakan jadinya kan. Ya, ini sorry saya tegur sedikit nih tentang Ariesnya ya. Oh, gitu toh. Nah, kan nyambung. Lagi-lagi Aries di sini. Please untuk semua Aries, ini agak horor dikit ya, sorry ya. Jujur saya belak-belakan langsung to the point, ada hawa gelap yang menyelimuti. Tapi tidak semua dari Aries ya. Ini tanda-tanda gini deh. Banyak kejanggalan yang kamu sendiri susah melogikakan. Ya. Ini agak berat sih sebenarnya. Gini sih, hawa gelap ini tidak selalu tentang goib loh ya, ingat loh ya. Ini ada dua sisi loh ya. Tapi balik ke situasi masing-masing, balik kepada keyakinanmu masing-masing nih ya. Ini ada dua. Satu, hawa gelap ini disebabkan oleh pikiranmu yang bertumpuk-tumpuk. Udah ngelebihin gunung tuh, semuanya yang buat pikirin ini akhirnya menciptakanlah hawa gelap itu. Hawa gelap itu seperti membelenggu batinmu. Ya, sehingga dirimu bingung mau kemana, bagaimana, rasanya ruwet, serba salah, bad mood, mager lah, inilah, itulah. Ya, mau buka usaha, mau berangkat kerja tuh males ya, nauzubillah. Itu. Ini dua sisi penyebabnya. Bisa tentang hawa gelap, tentang maaf ya, kayak goib lah, yang inilah, yang itulah, gitu loh. Tapi balik ke keyakinan masing-masing loh ya soal itu. Nah, jadi ada dua sisi ya. Pikiran yang berlebihan dan hawa gelap karena orang yang nggak suka sama kamu ya gitu. Nah di sini Aries, please semuanya jaga lisan, hati-hati dalam berbicara. Oke, hati-hati dalam berbicara. Kenapa saya khawatirnya nanti ya mungkin kamu kesannya kamu cuman humor, cuman guyon tok, tapi orang yang dengerin atau lawan bicara kamu nanggepinnya terlalu serius. Hati-hati loh ya. Nanti yang saya khawatirkan nih, lawan bicara kamu jadi sakit hati hanya karena kata-kata. Padahal kamu cuman bercanda. Dianya serius, terlalu serius. Makanya kamu harus tahu lawan bicara kamu siapa, dengan siapa kamu bicara, hati-hati di situ. Oke, Lur. Gitu. Kemudian Aries yang single. Aries yang single di sini kejanggalannya adalah tentang siapa nih yang hari ini susah ngelupain orang. Dan ini nggak masuk akal dan nggak masuk logika. Ya, hampir setiap waktu kamu selalu kebayang wajah dia. Siapa nih? Terus di dalam pikiran kamu itu, entah kenapa, dalam pikiran kamu tuh dia tuh selalu jadi orang yang terbaik dalam hidup. Padahal kamu sadar, kamu ngerti perilaku dia tuh banyak yang nggak bagusnya, yang nggak baiknya. Cuman kamu selalu nginget dia terus. Ya, bahkan hatimu itu selalu rindu dan kangen. Gitu. Dan ini yang jadi anehnya nih, hampir setiap waktu loh. Mau menjem mata dikit, ada wajahnya dia. Menjem mata dikit, ada wajahnya dia. Ini sangat mengganggu kehidupan kamu. Solusinya satu, yang untuk yang muslim, wiridmu lah. Kencengin, mulai maghrib, ya habis sholat maghrib tuh wirid lah, zikir lah sesuai dengan keyakinanmu. Tahajud, wirid juga ya, nanti jam 2.30 bangun sholat sunnah
wirid lagi di situ, kencengin wiridmu nih, biar kamu terbebas dari belenggu atau hawa gelap yang nyelimuti diri kamu, gitu. Ya siapapun itulah ya. Untuk yang non muslim ya sesuaikan ajaran agama masing-masing dan keyakinan masing-masing ya. Karena di sini ada energi yang membelenggu sehingga membuat kamu susah keluar dari ini orang. Ya, kamu itu menilai dia itu selalu baik gitu loh. Herannya perasaan dan pikiran kamu nih kayak bertabrakan bener gitu loh Lur ya. Satu sisi perasaanmu tuh pengen pergi dari dia, enak ngelihat dia, tapi pikiranmu selalu mengatakan dia itu baik loh. Akhirnya bingung di sini nih, nabrak terus nih. Ya kamu bawa ibadah deh, kencengin ibadah kamu, spiritual kamu ini akan selesai. Tuhan Sang Pencipta alam semesta maha segala-galanya. Gak akan ada yang mampu mengalahkan zat Sang Pencipta itu sendiri. Makanya keimanannya diperkuat mulai hari ini. Oke. Lanjut lagi untuk yang single. Banyak gini sih ya. Aries menang banyak lah kalau untuk masalah asmara yang single ya. Kenapa? Yang mau deket sama kamu nih banyak gitu. Menang milih nih nanti si Ariesnya ya. Ini bukan cuma tentang orang baru, tapi juga ada orang lama yang akan muncul lagi ngegoda kamu, Aries. Gitu. Ya, gini ya, kadang tuh Aries itu kalau disakitin, dikecewain ya, kuncinya satu sih, Aries tuh jangan dimulai duluan lah. Maka Aries akan membalas. Tapi balasan Ariesnya sangat cerdas gitu loh. Aries bisa membuat orang yang yang ngecewain Aries ini bisa jadi bucin ke Ariesnya. Ya, tapi tidak semua Aries ya, tapi ada beberapa loh Aries tuh yang setajam itu gitu loh. Makanya sebenarnya Aries setia ya insya Allah deh gitu. Ya, tapi balik ke situasi dan kondisi sebenarnya soal itu. Masalah kesetiaan nggak bisa dijelaskan secara mendetail banget, nggak bisa ya lah. Kita berlogika aja tentang hal itu. Cuman di sini clue-nya adalah jangan dimulai lah gitu. Siapa yang mulai duluan ya itu akan terbalik nantinya gitu. Maksudnya Aries itu sebenarnya kalau nggak dimulai duluan ya gitu, aman sebenarnya, fine aja sih orangnya gitu. Cuman itu tadi ketika Aries sudah dikecewakan, disakitin orang ya, nah Aries nih pasti ngincer nih orangnya nih ya. Tapi dengan cara yang cerdas, itu yang saya salut kadang itu. Yang saya herankan orang yang mengecewakan Aries ini dia bisa ngejar Ariesnya. Ya, dia bisa kebucinan nih sama Ariesnya kayak gitu. Maka di sini ada dua ya. Ini energi orang lama nih adalah energi orang yang pernah ngecewakan Aries dan ini akan muncul lagi di sini. Tapi balik ke kamu lagi ya. Gitu, mau kamu welcome atau tidak ya monggo silahkan. Oke, lanjut lagi di sini. Tak kasih clue lagi ya. Apabila di Juli ini nanti ada yang deketin kamu, tapi orangnya sifatnya terburu-buru dan tergesa-gesa. Baru kenal aja udah sibuk ngomongin masa depan lah, sibuk ngomongin pernikahan lah, yang inilah, yang itulah. Wah, hati-hati lur. Oke, hati-hati lo ya. Jangan gampang percaya. Kayak gitu. Ya. Lanjut, kemudian untuk kamu yang punya hubungan dan punya pasangan, seribut, ya ingat kuncinya satu nih, seribut apapun, se-ekstrim apapun hubungan kamu sama dia, yang lagi diem-dieman mungkin, yang lagi berantem, yang lagi ribut, satu, tolong jangan berpikir untuk pergi dulu deh untuk bulan ini. Kamu harus gali, kamu harus pelajari kenapa hubunganmu dan dia kok bisa berantakan, kok bisa ribet, kok bisa suka berantem nih. Kenapa dia seperti banyak sekali perubahan.
dan kamu ngelihat pasangan kamu ini kok selalu berbeda, artinya ini bukan dia yang dulu loh gitu. Masuk akal? Jadi kalau kurasa ya di sini pasangan Aries melihat pasangannya ini berbeda. Dulu tuh dia nggak kayak gini gitu loh. Dulu tuh ya maksudnya dulu tuh sekitar 2 tahun yang lalu lah atau 3 tahun yang lalu lah kayak gitu. Dan ini masih baru banget perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri pasangan Aries ini. Gitu. Dia sekarang lebih sensitif dan ya gampang marah lah, yang inilah, yang itulah. Jadi kamu kayak ngerasa tertekan aja di sini gitu. Tapi ingat, ini kamu nggak boleh buru-buru keluar. Kamu harus gali, kupas. Kamu harus cari tahu nih apa yang terjadi dalam hubunganmu. Karena gini, saya nangkep ada orang yang nggak suka dengan hubungan kamu. Ya ngerti lah ya, maksudnya gimana. Terutama untuk yang rumah tangga nih. Ya, terutama untuk yang rumah tangga. Tahu sendiri kalau kalau orang iri, orang nggak suka, ya tahu kan. Mereka bisa melakukan apapun, bahkan di luar nalar kita. Ya sorry, bukannya nakut-nakutin ya, saya cuma ngasih gambaran aja sih gitu. Ya, kalau kamu ngerasa hubungan kamu sama dia banyak keanehan, banyak kejanggalan, kamu ngelihat ini bukan pasangan kamu yang dulu, makanya baliknya ke spiritual tadi yang saya kasih clue tadi. Itu kencengin di situ. Untuk yang muslim, al-fatihain pasangannya nih biar sadar nih. Ya, gitu ya. Kalaupun ada hawa gelap, maka itu tadi dikupas dulu apakah ini ada hawa gelap atau memang karena miskomunikasi ya, ataupun mungkin karena sifat satu sama lain atau kurangnya obrolan, kurangnya komunikasi. Ini perlu kamu gali. Jangan selalu berpikir ada masalah dikit kabur, pergi, ngilang. Siapa nih yang kayak gitu nih? Lu kira ngilang, pergi, selesai masalah lu? Enggak, lu akan ketemu masalah yang sama, bahkan lebih berat. Makanya belajar ngadepin masalah. Ya gitu. Kenapa saya kasih clue dalam hubungan Aries ini harus bertahan dulu dan menggali dan mengkoreksi ya? Karena kamu harus lakukan itu. Itu. Oke, stop menyalahkan, berhenti dulu menyalahkan. Oke, dia salah lah, dia begini. Oke, saya ngerti. Nanti dulu, simpan dulu itu. Kamu belajar menjadi detektif di bulan ini deh. Ini penting gitu loh. Kenapa? Karena ketika kamu bisa mengupas suatu masalah yang sedang kamu hadapi, ya, ke depannya kamu akan lebih mudah menjalani kehidupan dan menghadapi segala sesuatu, lur. Gitu loh, ya. Kenapa? Karena di sini masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Masih banyak peluang untuk bersama lagi, memperbaiki lagi gitu loh. Ya. Karena di sini ada momen, semoga nih untuk teman-teman Aries ya, yang lagi bla 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 dengan pasangannya yang dari Mei kemarin atau April kemarin lah ini. Ini energi dari kemarin-kemarin masih terus nih, ngulang-ngulang terus nih ya, energinya kamu kebawa terus nih di sini. Ya ini bulan inilah kamu harus kupas itu semua. Ya, saya yakin dengan keyakinan kamu, insya Allah deh ketemu nanti petunjuk dari keruwetan ini gitu loh. Karena hubungan Aries ini harusnya, kalau dari energi yang kurasakan ya di Juli ini akan banyak perubahan gitu loh. Ada perubahan baik di hubungan ini kayak gitu. Oke, Lur, ini yang bisa saya bahas ya. Kita jumpa lagi the next time ya. Nanti kita sambung lagi ya. Tapi tunggu semuanya clear baru kita masuk ke lanjutannya lagi, readingan yang keduanya kayak gitu ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, dan thank you banget ya untuk teman-teman yang sudah mau like video ini, yang ngasih like, thank you banget ya. Walaupun sekecil apapun kebaikan kamu, insya Allah semoga dibalas dengan sebesar-besarnya oleh alamin, amin ya rabbal alamin. Bye bye Arya semua.